نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وبركاته وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ويا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله عز وجل قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، صدق الله العظيم وصدق الله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang Jumat yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini, di tempat yang suci ini, khatib mengingatkan khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita. Takwa yang sebaik-baiknya, takwa yang sebagus-bagusnya adalah takwa dengan menjalankan segala apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang telah Allah larang. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika kita mengaku bahwa diri kita seorang mukmin yang muttaqin, mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gapailah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, melainkan kalian meninggalkan ini bumi dalam keadaan muslim. Di hari yang Allah berikan predikat sebagai Sayyidul Ayyam ini, marilah bersama-sama senantiasa kita panjatkan puja serta puji kepada Zat yang pantas untuk dipuja dan dipuji, kepada Zat yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, kepada Zat yang Maha Penyayang yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang, kepada Zat pengatur segalanya, kepada Zat khalqus samawati wal ardh, kepada Zat yang memberikan kita beribu-ribu nikmat yang mana apabila kita sambungkan
apabila kita satukan lautan kita jadikan sebagai tinta, dan juga dedaunan kita jadikan kertas, serta batang pohon kita jadikan pena untuk menulis semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka tidak akan cukup. Yang mana nikmat tersebut menjadi suatu sebab, menjadi suatu asbabnya kita dikumpulkan bersama di sini, tidak lain tidak bukan kumpulnya kita di sini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bercurhat masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita menyangka bahwa nikmat terbesar adalah nikmat iman. Banyak dari kita sadar bahwa nikmat yang paling agung adalah nikmat Islam. Akan tetapi di dalam kitab An-Nur karangan daripada Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Aqas, bahwasanya di dalam kitab tersebut terdapat dialog antara Nabi Daud alaihi salatu wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, jelaskanlah kepadaku apakah nikmat yang paling kecil, yang paling rendah yang Kau berikan ke hamba-Hamba-Mu?" Lantas Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan daripada Nabi Daud alaihi salatu wasallam. Nikmat yang paling kecil, nikmat yang paling rendah yang Aku berikan ke hamba-Hambaku adalah nikmat bernafas yang sering sekali kita hirup. Nafas yang mungkin apabila kita sadar, apabila tidak ada nafas yang Allah berikan, ini nikmat yang sangat kecil. Apabila Allah tidak memberikan nafas ini, apakah kita masih bisa berkumpul di sini? Nikmat nafas yang menurut Allah begitu kecil, tapi amat sangat penting menurut kita semua. Apakah kita yakin kita masih bisa bertatap muka apabila Allah sudah tidak memberikan nafas kepada kita? Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita pernah bersyukur akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan? Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan? Apakah kita harus senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu. Karena semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin sayang, semakin Allah pandang kita semua. Lantas melanjutkan kembali Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Lantas apa ya Rabb? Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung di muka bumi ini yang Engkau berikan ke hamba-Hamba-Mu. Lantas Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Nabi Daud, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling sempurna yang Aku berikan kepada hamba-Hambaku adalah terciptanya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila Nabi Muhammad tidak ada, maka kita tidak akan merasakan yang namanya halwatul iman. Tidak ada baginda Nabi Muhammad, apakah kita bisa merasakan manisnya ibadah? Apakah kita bisa merasakan manisnya bersedekah? Apabila tidak ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mungkin bisa berkumpul bersama di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis qudsi menjelaskan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtal aflak. Jika bukan karena Engkau wahai Muhammad, maka Aku tidak ciptakan langit dan bumi, Aku tidak ciptakan alam semesta ini. Karena apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang memberikan rahmat, yang memberikan kasih sayang kepada alam semesta adalah Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini menurut saya pribadi adalah hari yang paling istimewa. Yang pertama, hari ini Allah beri gelar sebagai Sayyidul Ayyam, tuannya daripada hari-hari. Bahkan hadis menyebutkan apabila kita berdoa di antara asar dan maghrib di sore hari di hari Jumat, maka tidak ada alasan Allah untuk menolak doa-doa kita. Maka Allah berikan predikat kepada hari Jumat ini sebagai Sayyidul Ayyam, tuannya daripada hari-hari. Lantas selain itu, kita bersyukur karena kita tiba di awal bulan, di mana bulan ini adalah bulan dilahirkannya makhluk yang paling sempurna. Bulan ini adalah bulan dilahirkannya makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia, yang kemuliaannya tidak tertandingi oleh makhluk-makhluk lainnya. Bahkan saking mulianya beliau, kita sebagai umat muslim wajar memperingati maulid, memperingati kelahiran beliau. Tetapi keagungan, kemuliaan, kesempurnaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diakui oleh salah seorang ilmuwan asal India. Ilmuwan ini tidak memeluk agama Islam. Ilmuwan ini non-muslim. Ilmuwan ini tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala dan kitab beserta para malaikatnya. Akan tetapi dia mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang mulia. Siapa beliau? Beliau bernama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan seorang ilmuwan filosofi, ilmuwan filsafat yang mempunyai beribu-ribu buku di negaranya. Apa kata Mahatma Gandhi? Hazrat Muhammad zikri sepenuh-penuh anduan hifian nawan Allah. Keagungan Nabi Muhammad diakui oleh Mahatma Gandhi. Apa kata Mahatma Gandhi? Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling agung dan diagung-agungkan oleh Allah beserta malaikat di muka bumi ini. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling sempurna dan yang paling disempurnakan di muka bumi ini. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling besar dan paling dibesarkan di muka bumi ini. Tapi apa kata Mahatma Gandhi? Ifian nawan Allah. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang suci ini, di hari yang mulia ini, marilah bersama-sama kita memperbanyak selawat. Di bulan dilahirkannya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, marilah kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad. Karena tidak hanya kita makhluk yang mungkin boleh dibilang paling sempurna, tapi ketika berbicara keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab-kitab Allah, apakah keimanan kita yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lain? Ketika binatang tidak beribadah, wajar karena dia tidak mempunyai akal. Tetapi kita yang Allah berikan akal, yang Allah berikan hawa nafsu, akan tetapi Allah memberi surat pemberitahuan berupa azan, Allah memberi surat pemberitahuan berupa iqamah. Apakah tertutup hati kita untuk menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala? Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, apakah kita sudah punya pegangan apa yang nanti kita bawa di akhirat? Apakah jabatan kita nanti yang akan kita bawa di akhirat? Ataukah rumah kita yang besar nanti yang akan kita bawa ke akhirat? Ataukah mobil kita yang banyak nanti yang akan kita bawa ke akhirat?
akan tetapi itu hanyalah tipu daya dunia. Nanti yang kita bawa ke akhirat adalah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersalawat mungkin menjadi jalan pintas kita untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap berada di pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita makhluk yang diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta malaikat, Allah yang menciptakan baginda Nabi besar Muhammad, Allah yang menciptakan baginda Nabi besar Muhammad saja masih berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zat yang maha hebat, zat yang maha kuat, zat yang maha tinggi, zat yang maha agung masih berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kita sebagai makhluk yang mana kita diperjuangkan, didakwahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin dari kita banyak yang masih jarang bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis, inna awlan nas mi yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi salatan. Seutama-utamanya manusia, kata baginda Nabi, sebagus-bagusnya manusia, sebaik-baiknya manusia yaumil kiamah, di hari kiamat, bukanlah manusia yang banyak hartanya, bukanlah manusia yang memiliki pangkat yang tinggi, bukanlah manusia memiliki harta yang banyak, rumah yang lebar, tetapi seutama-utamanya manusia, kata baginda Nabi, di hari kiamat adalah aktsaruhum 'alayya salatan, adalah orang-orang yang paling banyak bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita pulang dari sini, kita berjalan bertemu dengan kerabat kita bisa membicarakan hal sampai berjam-jam, tetapi ketika kita bersalawat kepada baginda Nabi, kenapa tidak bisa? Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam alfin. Barang siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali. Kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali, apa janji baginda Nabi? Lam tamassuhun nar. Haram baginya, tidak akan baginya menyentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita beribadah di dunia ini adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tentu nanti kita untuk membawa bekal kita di akhirat dan masuk ke jannah, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asyrah. Man shalla alaihi salatan asyrah sallallahu alaihi wasallam biha mi'ah. Barang siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 100 kali. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam biha alfin. Barang siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi 100 kali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 1000 kali. Man shalla alaihi salatan alfin lam tamassuhun nar. Barang siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi 1000 kali, niscaya Allah akan mengharamkan jasadnya untuk menyentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui khutbah yang singkat ini dapat menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kecintaan kita khusus menjadi cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم.